Afghanistan merupakan negara agraris yang banyak mendapat sorotan dunia ketika pada tahun 2010 laporan FAO yang bekerja sama dengan Mavocro menempatkan Afghanistan sebagai negara pertama mengalami kekhawatiran pangan, dilanjutkan dengan Kongo, Burundi, Eritrea, Sudan, Ethiopia, Angola, Liberia, Chad, dan Zimbabwe. Setelah kekhawatiran pangan atau food insecurity, diartikan bahwa negara tersebut mengalami ancaman krisis pangan. Krisis pangan sendiri merupakan suatu permasalahan di mana negara tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Akibat yang ditimbulkan negara mengalami kekurangan makan dan bahaya kelaparan. Krisis pangan merupakan permasalahan yang dikategorikan sebagai permasalahan yang sangat kompleks, mengingat dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi instabilitas perekonomian dan perpolitikan negara. Ancaman krisis pangan merupakan sebuah fenomena yang sangat mengerikan. Menurut Marwan Batubara, krisis pangan lebih ditakuti seluruh negara dibandingkan dengan ancaman krisis ekonomi dan krisis energi. Analogi ini bukan suatu yang berlebihan karena pada kenyataannya masyarakat dunia tidak akan bertahan hidup tanpa adanya makanan yang cukup. Sedangkan menurut Joseph Shiran, selaku Direktur Eksekutif FFP, World Food Program, mengatakan bahwa fenomena ancaman krisis pangan ini ibarat gelombang tsunami yang diam atau silent tsunami yang akan melanda dunia. Krisis pangan telah melanda Afghanistan sehingga perlu mendapatkan bantuan. Krisis pangan Afghanistan telah memberikan pelajaran penting bagi setiap negara untuk menjaga kestabilan pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok yang menjadi konsumsi masyarakat dunia per hari. Bahkan apabila kebutuhan pokok tidak terpenuhi, maka akan mengancam kestabilan ekonomi dan politik. Krisis pangan merupakan permasalahan non-tradisional yang selalu identik dengan negara berkembang. Hal ini dikarenakan negara berkembang merupakan negara yang belum mandiri secara ekonomi yang disebabkan tingginya tingkat pengangguran, kurangnya pendapatan per kapita dan kemampuan belanja yang rendah. Negara berkembang seperti Afghanistan merupakan negara yang tergantung pada penghasilan pertanian. Hasil pertanian yang baik akan berdampak positif pada kebutuhan dan gizi masyarakat. Sebaliknya, apabila hasil pertanian buruk, maka akan berdampak negatif. Apabila dibiarkan terus-menerus, akan mempengaruhi kurangnya kalori dan protein bagi masyarakat. Hal inilah yang dialami Afghanistan pada tahun 2007 hingga 2008. Hasil program yang dilakukan FAO di Afghanistan mempunyai persentase keberhasilan 70%. Hal ini dilihat melalui indikator. Yang pertama, program adalah Emergency Irrigation Rehabilitation Project, mampu mencapai 7 daerah yakni Kabul, Jalalabad, Kandahar, Herat, Kunduz, Mazar, Sharif, dan Baiman. Program EIRP berhasil meningkatkan hasil pertanian dari 18% meningkat menjadi 24%. Hal ini berdampak pada tanaman pertanian seperti tepung 55,9%, jagung 51,8%, beras 42,4%, bawang 159,9%, dan kentang 70,5%. 2. Kerjasama sinergi FAO, pemerintah, dan masyarakat mampu membantu. Yang pertama, pemasukan per keluarga yakni dari 371 menjadi 671 US$. Yang kedua, produksi perusahaan bibit lokal yang menghasilkan 5.220 miliar ton bibit disebar ke 59.000 petani dan 11 perusahaan lokal lain, mampu menghasilkan 480 miliar ton. Jumlah ini mampu untuk disebarkan pada lahan sebesar 3,840 hektar. Selanjutnya, mendirikan 394 gedung sekolah pertanian di 11 provinsi untuk dilatih untuk mampu bercocok tanam.
Hasil dari program ini pada tahun pertama mampu menghasilkan pendapatan 100 US dollar, sedangkan per bulannya mampu mendapatkan 10 sampai 15 US dollar. Memberikan training kepada 7.000 per 100 puan untuk pemeliharaan unggas, pembibitan perairan, mengawasi penyakit dan keamanan secara biologi dengan target penghasilan 140 sampai 160 per tahun. Bagian E, membentuk organisasi kelompok petani bahlan, meningkatkan pendapatan petani dan memberikan akses pasar yang mudah. Program ini mampu mencapai daerah terpencil di Afghanistan. Hasil dari proyek ini menghasilkan 66 hektar kebun anggur, 6.000 ayam betina siap disebar, dan setiap bulan 300 petani mendapat pelatihan. Kekurangan FAO dikarenakan banyaknya kendala di lapangan. Kendala ini disebabkan tidak maksimalnya dana yang diberikan dari negara donatur. Kebanyakan dana digunakan untuk membayar para konsultan dan biaya tentara perang yang mencapai 250 sampai 500 per tahun. Kendala juga dikarenakan dana yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang dicanangkan. Amerika Serikat yang menjanjikan 25 miliar baru memberikan dana sebesar 15 miliar. Dana itu harus dibagi dengan anggaran militer untuk operasional di lapangan. Kendala alam yang setiap saat mengalami perubahan juga mengganggu target pemenuhan kebutuhan makanan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.